Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kristi Kasari dengan NPM A1M02208. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada buku Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Setiawan MPD. Apa sih hubungan antara manusia dengan pendidikan itu? Nah, urusan utama pendidikan adalah manusia. Perbuatan pendidikan diarahkan kepada manusia sebagai bentuk urusan utama pendidikan. Perbuatan pendidikan itu diarahkan kepada manusia untuk mengembangkan potensi-potensi dasar manusia agar menjadi nyata. Nah, perubahannya ini dituntut yang terjadi dalam masyarakat, menghendaki peningkatan peranan pendidikan selanjutnya. Namun, itu ada batasannya. Pengertian yang dikemukakan oleh para ahli atau pakar sejalan dengan kodrat manusia yang memainkan peran rangkap dalam kehidupannya, baik sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya itu, apa sih hakikat manusia? Nah, sekarang kita akan membahas hakikat manusia ini secara terminologis adalah realitas manusia secara objektif, manusia secara kenyataan yang sebenarnya bukan semu. Manusia dimaksudkan pada realitas manusia secara temporer atau kondisi labil. Hakikat definitif sebagai diisyaratkan oleh kategori pengertian umum dari Socrates. Secara terminologis, hakikat itu sendiri adalah realitas sesuatu atau eksistensi sesuatu itu sendiri. Kenyataan eksistensi sesuatu yang sebenarnya bukan secara semu atau temporer atau bukan pula kondisi labil. Selanjutnya, sifat dan hakikat manusia. Yang pertama itu adanya rasa kebebasan. Yang kedua, kemampuan menyadari diri atau introspeksi diri. Yang ketiga, kemampuan bereksistensi. Yang keempat, kata hati. Yang kelima, keberagaman dan inklusi di tempat kerja virtual. 6, moral dan kemampuan untuk bertanggung jawab. Pandangan Islam tentang hakikat manusia. Islam itu memandang hakikat manusia bukan berdasarkan pandangan pribadi atau individu. Orang memandang, tapi pandangan yang didasarkan atas ayat-ayat Tuhan yang terkandung di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hakikat ini memiliki dimensi-dimensi hakikat manusia. Yang pertama itu ada dimensi sosial, dimensi keberagaman, dimensi kesusilaan, dan dimensi keindividualan. Selanjutnya, pengembangan hakikat manusia. Nah, pengembangan hakikat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengembangan yang utuh, yaitu tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor yang pertama, kualitas hakikat manusia itu sendiri secara potensional, dan faktor kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Akan terjadi di dalam proses perkembangan ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, itu ada di dimensi sosial dimodifikasi oleh pengembangan dimensi keindividualan ataupun domain efektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Selanjutnya, apa sih hakikat pendidikan itu? Nah, pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik itu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa pendidikan itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya ini dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 2 pasal 3 yang mengemukakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak